Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bijak di seluruh Indonesia. Kita hari ini bicara pajak dengan tema PPN terkait dengan pemungutan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Terkait dengan pemungutan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Di sini ada mekanisme khusus ya yang dipakai untuk transaksi ke pemerintah ya. Nah, misalkan PKPB ya, PKPB ini melakukan pembelian kepada PKPA, lalu PKPB dipungut PPN oleh PKPA. Nah, pemungutan PPN oleh PKPA terhadap PKPB karena pembelian ini dinamakan pajak masukan. Lalu PKPB menjual ke instansi pemerintah. Yang dijual apa? Yang dijual adalah ATK. Tentu ketika beli dari PKPA, yang dibeli juga ATK. Jadi ada terkait dengan kegiatan usaha. Jadi ada matching ya. Berikutnya PKPB menjual ke instansi pemerintah, menerbitkan faktur pajak dengan kode 020. Diikuti nomor seri faktur pajak yang didapat dari Enova, elektronik nomor faktur. Kenapa 02? Karena ke instansi pemerintah. Jadi instansi pemerintah itu dan KPPN adalah pemungut PPN, ya, pemungut PPN. Nah, selain memungut PPN, instansi pemerintah ini juga memungut PPh pasal 22. Karena apa? Karena yang dijual adalah barang kena pajak. Jadi selain memungut PPN ya atas transaksinya karena penyerahan barang kena pajak, juga memungut PPh pasal 22. Sehingga nanti di SPT-nya ya, di SPT masa PPN PKPB akan terjadi PK lebih kecil daripada pajak masukan. Kalau di bicara pajak sebelumnya, ini PK lebih besar daripada pajak masukan, sehingga ada utang PPN yang harus dibayar. Sedangkan pada bicara pajak kali ini, kita tampilkan pajak keluarannya yang lebih kecil daripada pajak masukan, sehingga terjadi lebih bayar. Berarti jurnalnya nanti di piutang PPN. Untuk itu kita lihat bagaimana tata cara penjurnalannya ya. Yang pertama kita jurnal atas transaksi pembelian ya. Yang pertama kita jurnal atas transaksi pembelian. Berarti debitnya pembelian barang dagangan, PPN masukan, kreditnya adalah kas atau bank ya. Bisa kas atau bank atau utang dagang. Misalkan seperti ini. Jadi pilihannya seperti ini. Belinya berapa? Belinya di layar sebelah samping ini pembeliannya adalah 10 juta ya. Jadi di sini 10 juta ya. 10 juta rupiah. Lalu PPN-nya dikarenakan hari ini tanggal 18 Januari 2022 masih menggunakan tarif 10%, berarti di sini 10%. Kas banknya yang dikeluarkan oleh PKPB atas pembelian ke PKPA adalah 11 juta. Lalu yang kedua, kita lihat jurnal atas penyerahan. Tentunya di sini penjualan ya, penjualan ATK ke instansi pemerintah. Ya, kalau tadi jurnal atas transaksi pembelian ATK-nya. ATK dari
PKPA. Nah, di sini PKPB-nya jurnal atas penjualan oleh PKPB, ya, penjualan ATK oleh PKPB kepada instansi pemerintah. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya tentunya ketika penjualan ke pemerintah belum langsung dibayar. Berarti jurnalnya adalah piutang dagang. Piutang dagang. Lalu sebelah kreditnya dulu, kita tampilkan sebelah kreditnya dulu, penjualan barang kena pajak. Barang kena pajaknya berapa? 12 juta. Ya, di sini kan 12 juta ya. 12 juta. Saat di sini 12 juta. Nah, penjualannya 12 juta. PPN keluarannya 10%. Nah, dikarenakan ini transaksi ke pemerintah, maka pemerintah memungut PPN. Ketika pemerintah memungut PPN, berarti PPN-nya ini yang membayar adalah si pemerintah, si instansi pemerintah. Bukan yang membayar adalah PKPB karena dipungut. Namun demikian, si PKPB harus meminta bukti pungutan dari dari instansi pemerintah. Untuk itu, PPN keluaran ini ditaruh di debit. Kenapa? Karena dipungut oleh pemerintah. Jadi di sini ini ya, ini ditaruh di debit. Nah, lalu selain memungut PPN, pemerintah juga memungut PPh pasal 22. Atas apa? Atas barang kena pajak ya yang dibeli oleh pemerintah. Besarnya berapa? Besarnya adalah 1,5% dikalikan DPP ya, dikalikan DPP. Sehingga piutangnya yang nanti diterima oleh PKPB ke pemerintah adalah DPP plus PPN dikurangin PPN yang dipungut dikurangin PPh pasal 22 yaitu 11.820 rupiah. Nah, bagaimana penjurnalannya terkait dengan SPT masa PPN-nya jika transaksinya hanya dua saja nih. Jika transaksinya tidak ada transaksi lain, hanya dua barang ini saja, bagaimana penjurnalannya? Untuk itu penjurnalannya adalah SPT masa PPN 111 di masa saat transaksi tersebut adalah PPN keluaran dari kredit kita debit karena dipungut pemerintah, maka PPN keluarannya adalah kita yang debit kita kreditkan kembali, jadi 0. Nah, lalu PPN masukannya kita kreditkan, ya kita kreditkan di sini dari debit kita kreditkan, sehingga di sini ada debit lagi yaitu piutang PPN. Nah, piutang PPN ini terjadinya karena pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan. Pajak keluaran dalam hal ini 1,2 juta dikurangin 1,2. Ya, dikurangin pajak masukan sehingga lebih bayar. Nah, kita lihat slide sebelumnya adalah lebih bayarnya ini dalam hal ini si PKPB meminta untuk restitusi. Maka sobat bijak harus menyiapkan jurnal transaksinya ya, baik itu pembelian, penjualan, berikut bukti-buktinya ya, arus kasnya, arus barangnya ya, fakturnya. Lalu kita akan ketemu ya SPT PPN-nya lebih bayar di sini sama dengan SPT PPN yang di jurnal piutang PPN. Nah, bagaimana ketika restitusinya itu diminta ya, pengembalian kelebihan pajaknya diminta oleh PKPB, maka dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar ya, surat ketetapan pajak lebih bayar berdasarkan hasil pemeriksaan. Jadi PKPB wajib diperiksa terlebih dahulu.
Jangan khawatir ketika diperiksa, ini sesuatu hal yang biasa karena untuk menguji kepatuhan atau tujuan lain ya. Salah satu tujuan lainnya adalah dikarenakan ada restitusi. Nah, lalu jurnalnya bagaimana ketika PKPB menerima ya, menerima restitusi tersebut ya, menerima restitusi ya atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak ya. Nah, jurnalnya yaitu banknya bertambah ya pada piutang BPN. Banknya berapa bertambahnya? Sesuai dengan piutang BPN ini ya. Berarti 1 juta. Jika dikabulkan seluruhnya adalah 1 juta. Jadi yang perlu menjadi critical point di sini adalah sobat bijak di seluruh Indonesia tidak perlu khawatir ketika mengambil restitusi dan diperiksa selama data transaksi kita sudah benar, penjurnalannya juga sudah benar, dibuktikan nanti dengan print-printan atau PDF-nya jurnalnya atau soft copy-nya jurnal, berikut postingannya ke buku besar dan ketemulah laba rugi dan neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Insya Allah nanti dari Direktorat Jenderal Pajak akan diberikan pengembalian sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dan dalam hal ini tanpa dipungut biaya 1 rupiah pun. Demikian Sobat Bijak, semoga jurnal terkait dengan penjualan barang kena pajak dalam hal ini ATK kepada instansi pemerintah bisa membantu Sobat Bijak semuanya untuk menjadi tertib akan kewajiban dan hak dalam pemenuhan perpajakan semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di tema berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like dan share kepada teman-teman atau Sobat Bijak semuanya yang membutuhkan. Terima kasih.